menurut gua ya. Jadi kalau CF kita pakai tipe serangan balik cepat nih, atau serangan balik lah si Xabi Alonso pelatihnya, dia itu memang enak buat terobos-terobosan bro. Tapi masalahnya sekarang orang udah pada jago untuk mengantisipasi terobosan-terobosan seperti itu bro ya. Gua ngerasa kita itu kita kebanyakan kalau mainnya football tuh bola itu kebanyakan nyangkut di tengah, ya nggak bro? Tapi ketika gua pakai pelatih si Johan Cruyff ini bro, jadi gua ngerasa pengaliran bola dari depan, dari lini bertahan ke tengah itu agak sedikit smooth gitu bro. Yo, pada kesempatan kali ini gue di sini akan memberikan alasan kenapa bro atau brother ini tuh harus membeli pelatih Johan Cruyff. Pelatih Kerehore ya bro ya. Kerehore dengan tipe pemain tipe permainannya itu ball possession ya. Jadi sebelum kita mulai kontennya, tolong di like dulu videonya dan di share ke teman-teman kalian yang suka football. Thank you so much. Nah di sini bro, pelatih ini tuh Johan Cruyff itu cuma dengan 500 koin Anda sudah bisa membelikan si Johan Cruyff ini dengan tipe pemainnya ball possession ya. Nah, tipe ball possession penguasaan bola ini tuh dia itu ratingnya 89 dan itu lebih besar dari El Roman atau Pep Guardiola yang cuma 88 aja. Dia itu kartu standar ya kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini bro, si Johan Cruyff ini tuh tipe boosternya dribble akurat sama jumping, melompat. Dan menurut gua kemarin tuh gua sempet ini skillnya nggak kepake gitu ya. Kenapa sih mesti ngelompat? Dribble akurat harusnya sama passing. Gua kemarin bilang gitu ya. Dan kenapa melompat di sini boosternya? Tapi ternyata setelah gua pakai bro, ini tuh kayak booster yang balance gitu bro. Jadi dia punya dribble ya, dia bisa dribblenya tuh ngebooster ke tim kitanya lebih mantep, jadi lebih nempel bola-bolanya. Dan melompat ini tuh kepake juga bro, kepake juga sama pemain-pemain belakang, pemain-pemain belakang tengah sama depan. Ya otomatis lah pemain tengah pemain belakang, tengah dan depan kepake semua dan lebih kerasa bro. Kerasanya karena dia itu punya skill melompat yang biasanya gua kesusahan kalau ngelawan orang-orang yang pakai meta sundul gaming gitu bro. Ini mungkin karena ada booster ini, gua jadi sedikit agak kebantu untuk back gua, CB gua, DMF gua, CMF gua untuk ngeheading bolanya, untuk mendapatkan bola-bola di udara. Gue sedikit cukup banyak terbantu di sini. Dan gue juga pakai penyerang Van Nistelrooy yang memang lompatnya nggak seberapa gitu bro. Tapi ketika gue pakai pelatih Johan Cruyff ini dan cuma nambah satu boosternya, itu kerasa banget Nistelrooy gue itu bisa ada untuk ngelompat lah. Kalau dari kiper maju ke depan, di lambung ke depan itu Nistelrooy bisa bisa ngelawan untuk di bola-bola atas. Itulah menurut gua kelebihan Johan Cruyff ini. Dan dia itu dengan cuma 500 koin bro, dia punya double booster. Sedangkan Anda ini kalau beli pelatih double booster harus beli paketan yang sama pelatih ya bro ya. Harus beli paketan sama pelatih. Di sini ada Gasperini, ada dari Norwegia ini ada siapa ini? Solbakken gitu ya. Dan ini juga Solbakken salah satu juga pelatih yang punya statistiknya 89 antara Solbakken dan si Johan Cruyff. Cuman kalau Anda memang Kerehore ya belilah Johan Cruyff untuk gameplaynya. Nanti kita juga akan bahas gameplaynya. Nah, sedangkan bro, kalau kita lihat pelatih-pelatih lain dengan harga yang sama ya bro ya, kita hitung-hitungan gitu ya. Pelatih yang sama ini Xabi Alonso masih single booster. Dan di sini juga ada yang namanya single booster Xabi Alonso terakhir ya. Kemarin ada Gerrard juga, terus Gasperini juga, ini ada masih single booster. Jadi yang paling worth it menurut gue itu si Johan Cruyff ini. Dia itu 500 koin dan bisa kita dapat sensasi pelatih double booster seperti itu.
Nah, kalau kita masuk ke gameplay, bro, kita masuk ke gameplay karena memang ini tuh tipe pelatih ball position. Gua pakai formasi yang sama lah ya, 4-2-2-2-2 dengan tipe kemarin gua 5 tahun pakai ibaratnya lah 5 tahun lah dari 2000 berapa ya? 2020 lah gua anggap ya. Gua pakai tipe permainan counter attack, gua pindahin ke tipe penguasaan bola, bro ya. Itu benar-benar kerasa tipe permainan itu gua jadi berubah dan gua juga adaptasi di situ. Pelajaran apa aja yang gua ambil dari pelatih si Johan Cruyff ini? Oke, kita sambil langsung aja ya menikmati gameplaynya. Ini gua cobain di divisi ya, bro ya. Bagaimana, apakah bisa sanggup si Johan Cruyff ini untuk di divisi? Oke, jadi pelajaran apa yang gue ambil dari Johan Cruyff ini tuh gini, bro. Jadi Johan Cruyff ini tuh bukan tipe serangan balik ya, bro. Kita udah pada tahu, dan ini tuh ngaruh ke gameplay. Ngaruhnya apa? Gue ngerasa kita itu kayak kita kebanyakan kalau mainnya football tuh bola itu kebanyakan nyangkut di tengah, ya nggak, bro? Bola itu kebanyakan nyangkut di tengah dari CB, kita oper ke tengah ke midfield, dan bola itu nyangkut ke sana, udah langsung ke intercept sama musuh. Karena kita atau gua ini pakai tipe pelatih serangan balik cepat atau serangan cepat, itu tuh pemain kita tuh udah keburu maju ke depan. Dan si lawan ngepres bola kita sehingga kita bolanya kepotong di tengah, banyak nyangkut di tengah. Tapi ketika gua pakai pelatih si Johan Cruyff ini, bro, jadi gua ngerasa pengaliran bola dari depan dari lini bertahan ke tengah itu agak sedikit smooth gitu, bro. Ya agak sedikit smooth. Kenapa? Karena bola-bola yang dari posisi pemain tengah midfield itu dia menjemput bola. Dia menjemput bola sehingga pemain gua dari belakang oper ke midfield itu bisa disambut dengan baik pengoperannya. Alur bolanya lebih kerasa smooth, alur bolanya lebih kerasa nyaman. Lebih kerasa kita bisa mengontrol bola, apalagi sekarang yang kalau kita lihat gaya bermain sekarang itu kita lebih banyak ngambil penguasaan bola ya di tengah, nggak terlalu buru-buru ke depan dan segala macam. Jadi menurut gue ini bener-bener recommended banget untuk teman-teman coba pelatih yang tipe baru ya. Meskipun kita gameplaynya sama, pakai formasi yang sama, tapi pakai pelatih yang berbeda, itu akan menjadi sebuah permainan yang berbeda di lapangan menurut gua ya. Meskipun formasinya sama gitu, bro. Nah, terus di sini termasuk ke CF juga menurut gua ya. Jadi kalau CF kita pakai tipe serangan balik cepat nih, atau serangan balik lah si Xabi Alonso pelatihnya. Dia itu memang enak buat terobos-terobosan, bro. Tapi masalahnya sekarang orang udah pada jago untuk mengantisipasi terobosan-terobosan seperti itu, bro ya. Udah pinter lah. Orang-orang udah pinter nguliknya seperti apa. Dan gue lebih nyaman kalau si striker gue itu bisa ngambil bola dulu nih di luar kotak penalti seperti ini. Van Nistelrooy bolak-balik ke Messi. Nah, lebih enak tinggal di shoot. Itu menurut gue gameplaynya lebih enak ya daripada kita begitu dari midfield untuk ke si CF itu bolanya keburu kepotong karena kita pakai serangan balik cepat. Dan ini tuh gameplay ini tuh benar-benar kerasa ketika gua main sama AI seperti ini, karena AI itu defensifnya perfecto menurut gua ya. Dia tuh defensifnya tuh benar-benar sempurna, benar-benar perfect lah. Meskipun gua masih divisi 2 di sini ya, gua kesulitan pakai pelatih serangan balik cepat. Tapi begitu gua pakai pelatih si Johan Cruyff ini, permainan gue ini tuh agak sedikit berkembang, bro. Agak sedikit bisa ngimbangin si AI ini gitu, bro, untuk gameplaynya seperti itu. Dan ya menurut gue Johan Cruyff sekali lagi badar-badar yang kere-hore, memang kere-hore, punya koin 500 koin lah, beli aja ini gitu, bro. Menurut gua rekomendasi banget, apalagi badar-badar bisa lihat di sini dribblenya mantep banget ya, Neymar. Terus di sini juga back gua juga jadi lumayan mantep dribblenya, apalagi Messi di sini. Badar-badar punya Messi jadi mantep lah. Tight positionnya, dribble akuratnya, tight positionnya jadi mantep, dan lompatnya, jumpingnya juga jadi mantep ke bawah, ke back dan ke depan seperti itu, bro. Dan ya kalau benar-benar Anda ngirit lah, sekali lagi ya, kalau Anda benar-benar ngirit ya
udahlah beli pelatih si Johan Cruyff aja. Karena menurut gue itu worth it ya bro ya, worth it sekali bro untuk dipakai seperti itu. Jadi thank you so much bro yang sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.